Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 kelas 10-8 mata pelajaran sejarah ingin mempresentasikan materi tentang Kesultanan Aceh. Namun, sebelum memulai presentasinya, kita kenalan dulu sama anggota kelompok 1 yuk. Nah, anggota yang pertama di sini ada saya sendiri, Fakhriah Hoirunisa. Lalu ada Gizela Aurareta Diandra, ada juga Hafiz Zuhdi Hartanto, Jihan Azah Akilah, dan Mahardika Alfatan. Sebelum masuk ke materinya, aku mau jelasin tentang apa aja yang mau kita bahas di video kali ini. Pertama, pastinya kita harus kenal dulu sama Kesultanan Aceh. Nanti aku bakal jelasin sejarah singkatnya, lalu letak geografis, kondisi politik, sosial budaya, kegiatan ekonomi, awal mula berdirinya Kesultanan Aceh, hubungan antara Kesultanan Aceh dengan kesultanan yang lain, pengaruh Islam, serta masa kejayaan dan keruntuhan, juga tentunya peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Aceh pada masanya. Nah, Kesultanan Aceh Darussalam ini berdiri tahun 1496 Masehi. Tercatat dalam sejarah pernah menjadi kerajaan besar di Serambi Mekah setelah Samudra Pasai. Namun, sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh mulai menuai keruntuhan. Apa aja sih faktor penyebab keruntuhannya? Nanti kita bahas. Selanjutnya, letak geografis Kesultanan Aceh bisa dilihat dalam peta yang ditampilkan di layar. Kesultanan Aceh ini berpusat di Kutaraja, Bandar Aceh Darussalam, atau yang kini lebih dikenal Banda Aceh. Luasnya wilayah kekuasaan di era Sultan Iskandar Muda meliputi negeri sekitar Semenanjung Malaya, termasuk Johor, Malaka, Pahang, Kedah, Perak, sampai Patani, atau Thailand bagian selatan. Sebagian besar Sumatera juga telah dikuasai. Itu semua tidak lepas dari penaklukan yang dilakukan Kesultanan Aceh Darussalam. Lalu kegiatan politik di Kesultanan Aceh. Perkembangan politik di Kesultanan Aceh mengalami pasang surut seiring dengan pergantian pemimpin dan kebijakan yang dilaksanakan. Berikut ini beberapa sultan yang pernah memerintah kerajaan Aceh. Yang pertama, Sultan Ali Mugayat Shah. Yang kedua, Sultan Salahuddin. Ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah. 4. Sultan Iskandar Muda. Kelima, Sultan Iskandar Tani. Selanjutnya ada kehidupan sosial budaya. Struktur sosial masyarakat di Kerajaan Aceh terdiri atas 4 golongan. Yang pertama ada tuku, yaitu kaum bangsawan yang memegang kekuasaan pemerintahan sipil. Yang kedua ada ulu balang atau ule balang, yaitu para prajurit. Yang ketiga ada tengku, yaitu kaum ulama yang memegang peranan penting dalam keagamaan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada rakyat biasa. Selanjutnya ada kehidupan sosial budaya. Perkembangan kebudayaan di Aceh lebih bernuansa Islam, terlihat pada beberapa peninggalannya seperti Masjid Baitur Rahman, buku Bustan Al-Salatin, dan Tajus Salatin. Selanjutnya, kegiatan ekonomi pada masa tersebut menitik beratkan pada bidang perdagangan dan pertanian. Barang yang didagangkan dari Aceh antara lain ada lada, beras, timah, emas, perak, dan rempah-rempah. Selanjutnya, sejarah awal Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah pada tahun 1496. Lalu hanya berdiri di atas wilayah kerajaan Lamuri, menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Dayak, Bedir, Lidi, dan Nakur. Pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru. Pada tahun 1528, Ali Mukhayat Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin hingga tahun 1537. Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar yang berkuasa hingga tahun 1571. Selanjutnya, hubungan dengan kerajaan lain di Indonesia. Daerah Aceh terletak di bagian paling barat gugusan Kepulauan Nusantara sehingga sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India, dan Arab. Sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara. Pada abad ke-7, para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Buddha.
Namun peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini, yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9. Selanjutnya pengaruh Islam. Pengajaran agama Islam telah lahir sejak Islam mulai masuk di tanah Aceh. Pendidikan Islam semakin tumbuh subur setelah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 dan terus berkembang di masa Kerajaan Aceh. Islam berkembang dengan pesat di Aceh sampai meluas ke daerah-daerah kekuasaan sehingga pada permulaan abad ke-16 Aceh mulai memegang peran penting di bagian utara Pulau Sumatera. Agama Islam di Aceh mengalami perkembangan yang pesat karena adanya hubungan dari penguasa atau sultan-sultan yang berkuasa pada saat itu. Pada abad 16, di Aceh juga merupakan abad perjuangan karena Aceh pada awalnya dipengaruhi oleh agama Hindu, akhirnya menjadi daerah yang mayoritas penduduknya Islam. Selanjutnya aku bakal ngebahas tentang masa kejayaan Kesultanan Aceh. Jadi masa kejayaan Kesultanan Aceh ini berada pada saat kepemimpinan Iskandar Muda. Pada masa kepemimpinan ini, Iskandar Muda itu sangat menolak kerjasama dari negara-negara asing karena Iskandar Muda ini tuh udah tahu trik-trik yang bakal dilakuin sama negara-negara lain buat merebut sumber daya Iskandar Muda. Sampai akhirnya nggak ada satupun negara yang diizinin sama Iskandar Muda untuk bekerja sama. Iskandar Muda ini bisa dibilang sukses dalam memperluas wilayah dari termasuk Semenanjung Malaya sampai ke Sumatera, sebagian besar Sumatera. Nah, periode ini tuh sangat berpengaruh besar sama kebudayaan Islam yang diterapkan ke masyarakat-masyarakatnya. Nah, usai kematian Sultan Iskandar Muda pada bulan Desember 1663 ini, para penggantinya ini kurang mampu dalam mempertahankan kebesaran kerajaan tersebut. Jadi, kedudukan Aceh ini sempat menjadi salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara dan kerajaan tersebut tuh mulai melemah dan mulai dipengaruhi oleh luar. Sejak itu, Kesultanan Aceh terus menjadi incaran ketika Barat mulai menguasai dengan perjanjian Traktat London dan Traktat Sumatera. Lalu, sikap bangsa asing ini tuh semakin terlihat nyata ketika ingin memperebutkan Aceh. Tepatnya pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Sultan Aceh. Belanda menyatakan perang kepada Sultan Aceh. Dan ada perang Sabi yang berlangsung selama 30 tahun yang membuat Kesultanan Aceh berakhir. Peninggalan Aceh. Yang pertama ada Masjid Raya Baitur Rahman, yang kedua ada makam Sultan Iskandar Muda, yang ketiga ada Taman Sari Gunongan, yang keempat adalah Benteng Indrapatra, yang kelima adalah Uang Emas. Yang pertama, Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman merupakan salah satu peninggalan kerajaan Aceh yang paling terkenal. Masjid ini dibangun pada abad ke-19 atas perintah Sultan Iskandar Muda dan menjadi simbol keagungan kerajaan Aceh. Makam yang kedua ada makam Sultan Iskandar Muda. Makam ini merupakan makam dari salah satu sultan terkenal kerajaan Aceh, yaitu Sultan Iskandar Muda yang memerintah pada abad ke-17. Yang ketiga ada Taman Sari Gunongan. Yang keempat ada Benteng Indrapatra. Benteng ini didirikan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17 dan menjadi salah satu peninggalan kerajaan Aceh yang masih tersisa hingga saat ini. Yang terakhir ada uang emas. Uang emas kerajaan Aceh adalah mata uang yang digunakan di Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16 hingga ke-17. Uang emas tersebut biasanya disebut dengan mas atau pitis oleh masyarakat Aceh pada masa itu. Akhirnya selesai sudah pembahasan materi dari kami seputar Kesultanan Aceh. Mohon maaf jika masih ada kekeliruan dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan materinya dengan baik hingga akhir. Semoga seluruh materi yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.